Sukarti dari MI Imaduddin Cempaka Mulya Barat. Di sini saya akan menunjukkan proses pembuatan media ajar yang akan digunakan pada proses pembelajaran nanti. Media yang pertama adalah TV edukasi yang terbuat dari kardus bekas dan juga rotan seperti ini. Kemudian yang kedua, ada piringan keberagaman agama di Indonesia seperti ini. Dan juga media penunjang berupa potongan kue-kue seperti ini. Mari kita saksikan. Untuk alat dan bahan media tertera pada gambar ya. Langkah awal kita membuat pola dan gunting membentuk sebuah televisi sesuai dengan pola yang telah kita bentuk. Lanjut kita rekatkan menggunakan lem tembak. Dan lapisi dengan stiker agar tampilan lebih menarik. Berikutnya buat tombol TV dan antenanya. Step berikutnya masukkan rotan pada bagian kanan, kiri, atas, dan bawah TV. Next satukan materi menggunakan double tip dan tempelkan sisi atas dan bawah pada rotan. Media pun jadi. Beralih ke media piringan, lem materi pada piring dan gunting satu piring membentuk segitiga. Jadilah piringan keberagaman agama di Indonesia. Terakhir, kita buat piece of cake-nya, gunting sesuai pola dan lipat mengikuti garis putus-putus. Lipat dan bentuk kue. Lanjut dengan membuat piringan kue berbentuk bulat dan letakkan kue ke piring tersebut. Jadilah media penunjang pada proses pembelajaran nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Oke, materi kita hari ini adalah keragaman agama di Indonesia. Apa itu keragaman? Apa ya keragaman? Ragam, beragam. Apa itu beragam? Beragam itu bermacam-macam. Misalnya nih, baju ibu warna biru, baju kalian warna hijau. Beragam kan? Nah, sekarang kita membahas tentang keragaman agama di Indonesia. Ada yang tahu agama di Indonesia ada berapa? Satu. Kenapa kita harus mempelajari keberagaman yang ada di Indonesia? Supaya apa? Supaya kita tidak ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri. Tahu ekstrim? Ekstrim itu terlalu condong. Misalnya, kalau ada temannya yang beragama lain misalnya, jadi dihina, jadi dijauhi, itu namanya ekstrim karena tidak menerima perbedaan. Jadi ketika kita setelah belajar ini keragaman agama di Indonesia, kita jadi bersifat moderat. Moderat itu artinya setengah-tengah, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Oke, sekarang ibu ada bawa media ajar yang menarik, namanya TV edukasi. Apakah terlihat seperti TV? Ya. Masih bisa dimaklumi. Oke, bagaimana cara kerjanya bu? Kelihatan? Ini namanya TV edukasi tentang keragaman agama di Indonesia. Bagaimana cara kerjanya? Nanti kalian membentuk kelompok. Selanjutnya kalian akan dipilih atau memilih materi atau agama. Misalnya kelompok 1 agama Islam, kelompok 2 Kristen, kelompok 2 Hindu, dan seterusnya. Jadi nanti kalian akan punya TV masing-masing di kelompoknya. Mau punya TV? Nah, jadi kalian memotivasikan. Jadi nanti misalnya nih, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Jadi kelompok 1 akan datang hampir ke kelompok 2, nonton TV-nya kelompok 2 sambil bawa tulisan. Jadi kelompok 2 mempresentasikan di depan kelompok 1. Kelompok 1 mencatat apa yang ditampilkan di TV kelompok 2. Nanti kalian akan bikin piringan ini. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu
di semua kelompok tentang agama yang dimasukkan di setiap kelompok, kalian akan bisa bikin piring masing-masing nanti satu orang satu piring. Oke, sudah dengan kelompoknya masing-masing? Sudah punya TV masing-masing? Di TV-nya rusak atau ada tayangannya? Supaya TV-nya tidak rusak, sekarang perwakilan satu kelompok ngambil kue. Apa? Buddha, kelompok 3 mendapat agama Buddha. Silahkan ditulis materi yang didapat. Oke, semua kelompok sudah nonton TV sebelumnya semua? Oke, karena kalian sudah dapat catatan dari kelompok masing-masing, sekarang tugas individunya adalah kalian membuat piringan dari plastik ini. Nanti kalian mengisi, tadi pas nyatat di kelompok 1 ada nama tempat ibadahnya masjid, terus nama hari rayanya Idul Fitri. Jadi kalian yang nulis di sini. Jadi dari pembelajaran kita pada hari ini bisa disimpulkan bahwasanya Indonesia memiliki ada 6 agama yang diakui. Yang pertama apa? Kristen, Hindu, Konghucu, terus Buddha, Katolik. Nah, jadi dari berbagai keragaman itu kita bisa menghormati agama lain. Jangan karena kita berbeda, jadi kita memusuhi orang lain. Paham? Jadi kita bersifat moderat. Apa tadi moderat? Di tengah? Tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Apakah menyenangkan? Oke, sekian dari Ibu. Ketemu lagi minggu depan dengan pembelajaran berikutnya yang lebih menarik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari guru menanam, bukan di ladang yang terlihat, melainkan di ruang-ruang kecil bernama hati dan pikiran murid. Ia menanam sabar di tengah gaduh, menanam harapan di tengah putus asa, dan menanam kejujuran di dunia yang makin kabur batasnya. Menjadi guru itu tidak instan, karena yang ditanam bukan benda, melainkan jiwa manusia. Ada hari di mana benih itu tak tumbuh, ada masa di mana tanah terasa keras, tapi guru tetap menanam. Guru tahu hasilnya mungkin tak terlihat sekarang, mungkin nanti bertahun-tahun kemudian ketika murid itu tumbuh menjadi orang yang bijak, sabar, dan bermanfaat. Itulah panen yang paling indah, buah dari benih kebaikan yang pernah ditanam dengan cinta.